Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai setengah 12 ya? Sampai setengah 12 ya? Sekarang jam berapa aja? 10 kurang 20. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ini nampaknya pakai baju merah semua di setiap rodo ya. Masya Allah. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita berada di Rabu keempat. Biasanya minggu depan kita Rabu keempat juga bulan depan. 2 atau 4 ya? Yang sekali sebulan. 4 ya? Allah terbalik-balik jadwal ha. Baik. Terbalik-balik ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hingga pukul 11:30 ke depan insyaallah kita akan membahas tema by request tentang bab aurat. Ya, itu tadi requestnya ya, tentang aurat. Nah, ke depan kalau ada yang pernah melakukan kesalahan, ke depan kita perbaiki ya. Supaya apa? Supaya kita lebih baik ke depannya. Kita tahu bahwa belajar itu tidak mengenal umur. Para sahabat Nabi itu masuk Islam usia puluhan tahun. Ya, 30-an tahun, tapi mereka bisa merenggut dan mengambil surga. Maka kita udah Islam dari lahir. Tidak ada masalah kalau seandainya kita belajar agak telat sedikit. Tujuannya apa? Supaya di akhir hayat kita itu mati dalam keadaan baik, mengumpulkan banyak amal, mengurangi banyak dosa. Insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema kita tadi tentang bab aurat. Fokus sebentar, kita tidak lama, palingan cuma 40 menit, itu udah lama ya. Saya kajian tak pernah lama-lama lupa lu kaji itu beko. Karena kemampuan jemaah itu menangkap informasi itu 30 menit udah lama. Kemampuan termasuk seorang guru, seorang dosen tuh 30 menit itu udah lama banget ya. Ya, baik, kita belajar ibu-ibu ya tentang bab aurat. Aurat itu adalah apa yang tidak boleh kita tampakkan. Dan aurat itu berbeda-beda. Nanti kita belajar apa itu aurat, bagaimana cara menutup aurat, kenapa emangnya kalau tak kita tutup, dan siapa saja orang yang boleh membuka aurat. Ya, ada orang-orang yang boleh buka aurat. Nanti kalau mau jadi bagian dari mereka, bolehlah, ya kan? Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, aurat itu adalah apa yang tidak boleh kita tampakkan kepada orang-orang tertentu. Aurat ini beda-beda. Yang pertama adalah aurat seorang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu siapa? Ya, tetangganya, temannya, teman kantornya. Itu aurat wanita
yang tak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Apa namanya? Muka dan sepergelangan tangan. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, gelangkan. Nah, kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi bukan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kecuali muka dan telapak tangan, punggung tangan nampak, berdosa dong. Kenyataannya ibu nampak punggung tangan nggak sehari-hari? Kan nggak ditutup kan? Nah, jadi definisinya kecuali muka dan sepergelangan tangan. Itu aurat kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini maaf saya di bawah Bu ya. Saya di atas ya, maaf ya. Kalau saya di bawah enggak apa-apa ya, aman ya. Oke, maaf ya Bu ya. Oke. Kalau saya di bawah lah terus rondok lah kayak Ibu. Nah, kemudian aurat wanita di hadapan laki-laki tadi kan seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan, betul? Nah, sekarang adalah aurat laki-laki di hadapan wanita. Nah, misalnya suami ibu di hadapan teman ibu, suami ibu di hadapan tetangga ibu, suami ibu di hadapan temannya perempuan. Aurat laki-laki di hadapan di hadapan perempuan itu adalah dari mana? Dari pusat sampai lutut. Nah, jadi kalau ibu punya suami, itu belikan dia Hawaii di bawah lutut. Karena kalau dia pakai Hawaii di atas lutut, itu aurat bagi dia. Lagi lisah di belakang. Oh, berarti bebek ambo tuh caranya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya laki-laki itu simple ya. Dia sebenarnya pakai singlet tuh nggak masalah. Tapi pusat sampai lututnya harus ditutup. Makanya perempuan tuh berharga ya. Perempuan ini saking berharganya, keluar aja rambutnya sedikit tutup. Karena dia berharga. Nampak sedikit pahanya tutup. Dia berharga. Laki-laki nampak rambutnya enggak apa-apa. Karena tidak begitu berharga. Hanya berharga di mata istrinya. Ya kan? Nah, jadi itu dia. Dah. Sekarang aurat wanita di hadapan wanita. Saya wanita, ibu wanita, betul? Kita sesama wanita. Aurat kita adalah dari saya perempuan, Kak Meli perempuan. Apa di antara kita yang tak boleh nampak? Dada sampai lutut. Tidak, dada tidak aurat. Kalau dada aurat payah ibu menyusui ibu. Tapi jangan mentang-mentang dada tak aurat. Caliaklah kau, caliaklah, jangan pula Bu. Ya kan? Nah, jadi aurat perempuan di hadapan perempuan dari pusat saja sampai lutut. Tadi di ujung ada yang bilang dari kepala. Hancur minah abrakadabra ya. Jadi dari pusat sampai lutut. Dada ndak aurat Bu. Tapi jangan mentang-mentang ndak aurat. Santailah, jangan ya. Jadi dari pusat sampai lutut. Kalau ibu punya anak gadis yang dia suka main ke rumah kos teman-temannya, tak boleh nampak sesama perempuan itu dari pusat sampai lutut. Dah. Sekarang, aurat laki-laki di hadapan laki-laki. Ada laki-laki di hadapan laki-laki lain. Dari pusat sampai lutut. Dah. Aurat perempuan di hadapan perempuan non-muslim. Misalnya ibu punya teman non-muslim. Aurat kita wanita muslimah di hadapan perempuan yang non-muslim itu adalah seluruh tubuh. Kecuali muka dan sepergelangan tangan. Dia seperti laki-laki. Makanya boleh potong rambut hanya untuk wanita aja, boleh. Tapi pastikan dia muslim. Karena kalau dia bukan muslim, dia tidak bisa melihat aurat kita. Boleh berteman dengan non-muslim, tapi jaga auratnya. Dah. Aurat istri di hadapan suami. Aurat suami di hadapan istri. Dari
Tak cengang-cengang. Aurat laki-laki di hadapan istri, istri di hadapan suami, tidak ada auratnya. Aman aja. Ibu merasa terancam kali saya bilang kayak gitu ya. Aman aja, tidak ada aurat. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak gadis di hadapan bapaknya. Aurat sesama saudara laki-laki dan perempuan. Aurat bapak di hadapan anak gadisnya. Aurat ibu di hadapan anak bujang dan aurat anak bujang di hadapan ibu. Pokoknya satu keluarga adalah dari pusat sampai lutut. Ibu walaupun punya anak bujang, aurat ibu dengan anak bujang pusat sampai lutut. Jangan pakai daster di rumah ada anak bujang nampak lutut. Oh, yang mengangguk curiga saya. Jadi jangan ada anak bujang di rumah, ibu pakai daster nampak-nampak lutut. Kalau ibu dari kamar mandi pakai handuk ibu itu sampaikan di bawah lutut. Ya, kalau di atas lutut handuk ibu itu ndak boleh. Tapi jangan salah paham luri tabuang macam jemaah saya. Dada nggak aurat ustazah, handuk saya pendek, saya bawahkan aja, ndak bisa. Ini memang ada yang bertanya kayak gitu, saking lurusnya. Handuk saya kan pendek ustazah, dada tidak aurat dong saja. Yang aurat pusat sampai lutut. Saya tarik aja lah ke bawah, nggak usah kayak gitu. Malu juga kita sama anak bujang. Apa? Paham ya? Jadi ibu dengan anak bujang, anak gadis ibu tuh walaupun ada abang kandungnya, walaupun ada bapak kandungnya di rumah, suruh dia tutup aurat pusat sampai lutut tutup. Dah, lanjut ya. Coba review dulu. Aurat wanita di hadapan laki-laki dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat wanita di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat perempuan di hadapan perempuan non muslim dari pusat seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Bagaimana Ustazah kalau kita kan dia kusuk jadi tukang urut gitu. Nggak bisa. Pusat sampai lutut tak boleh. Ngapa dia tadi? Tukang urut ya. Oh, dia pijit perempuan dengan perempuan. Kalau non muslim nggak bisa. Kalau dia muslim dalam keadaan doruriyah boleh. Tetapi saya tetap tim yang menghindari itu. Oke? Kan pakai hawai kan? Urut pakai hawai kan? Jangan pakai kain. Urut tuh pakai hawai. Coba ibu pergi ke tempat urut profesional. Celana hawai, bukan kain ke atas lubang di bawah. Beda, pakai hawai lah. Lah, kalau gunting rambut pastikan muslim. Clear? Yuk kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita udah tahu tadi aurat. Kemudian selanjutnya, kapan cara menutup bagaimana cara menutup aurat? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cara menutup aurat ada 2 ayat dalam Al-Quran, 2 dalil yang berbeda, berarti 2 perintah yang berbeda. Berarti dua-duanya harus dipenuhi. Ini qat'i dalalah, qat'i subut tidak bisa diperdebatkan karena dia adalah dalil Al-Quran. Qat'i secara dalil, qat'i secara makna. Artinya tidak bisa lagi diperdebatkan. Oke, yang bisa ibu lakukan hanya mengikuti apa yang saya sampaikan ini atau mengabaikan. Hanya 2 itu saja. Dah, coba siapkan jantungnya, pastikan aman ya. Oke. Yang pertama, menutup aurat itu dalil yang pertama adalah yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Tunggu dulu. Apa itu jilbab? Jilbab bukan yang warna hijau yang saya pakai ini. Jilbab itu adalah gamis atau rok sampai kapan
yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan gamis, menghamparkan rok sampai ke mata kaki seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan yang ini, tapi yang ini. Yang ini apa? Nanti dalam dalil lain saya jelaskan. Jadi jilbab itu ke seluruh tubuh, dan 4 ulama madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sepakat bahwa keempat-empatnya menyatakan dia mesti terhampar ke bawah. Oke, sifatnya adalah gamis yang terhampar atau rok yang terhampar ke bawah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah pertanyaannya adalah, boleh nggak yang tidak terhampar? Contohnya misalnya nih, yang tidak terhampar, contohnya nih, boleh nggak perempuan itu pakai celana? Boleh nggak? Dia tahu tapi takut menjawab. Boleh tapi kalau di sana. Hah? Oke. Jadi begini ibu-ibu. 4 ulama madhab menyatakan bahwa pakaian perempuan harus terhampar. Jadi minta maaf tanpa bermaksud membuat ibu pusing, perempuan tidak boleh pakai celana. Dan tidak ada satupun sahabiah istri baginda Nabi yang pakai celana. Nggak ada. Ale itu. Heboh. Walaupun celana kulot, tapi kan dia nggak terhampar, Bu. Dia berbelah, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Jilbab harus sampai mata kaki, Bu. Gamis harus sampai mata kaki. Kalau ibu pakai gamis cuman sampai betis, di bawahnya ibu pakai kulot, itu nggak bisa. Harus sampai mata kaki. Kalau mau pakai celana, pakailah di dalam gamis atau di dalam rok. Yang mana roknya mesti harus sampai mata kaki. Tadi minta aurat, pas dibahas tak kajui-kajui. Ya, sampai mata kaki. Perempuan nggak boleh pakai celana. Kalau ada pun yang bilang boleh pakai celana, dia cuma takut jemaahnya sedih dan menderita. Dan bisa jadi dia masih pakai celana. Ya, jadi jangan diikuti yang itu. Ikuti ilmu lainnya saja. Bahwa saya itu tidak menyatakan bahwa ini semuanya mudah. Saya juga perempuan. Kalau ustadz yang menyampaikan mungkin ibu agak lain sedikit. Tapi karena saya ustazah, saya sampaikan itu untuk kita semua. Berat juga. Ya, tapi kalau udah biasa jadi mudah. Nggak cocok dong ustazah. Nggak cocok, nggak bisa ustazah. Kenapa gitu? Kami ini mau jalan-jalan ustazah. Kami ini mau jalan-jalan ke Harau. Kami mau ke Villa Harau. Kami mau naik gunung. Saya tegas bilang ke jemaah seperti ini. Saya jalan-jalan kemana yang tidak? Waktu muda, ya waktu muda ya kan? Saya udah jalan-jalan kemana yang orang tak bisa pergi pun saya pergi. Saya udah naik ke Gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Saya udah naik ke Bukit Sur, tempat Rasulullah sembunyi waktu dikejar oleh kafir Quraisy. Saya udah naik ke Gunung Sinai, Bukit Sinai, Bukit Tursina di Semenanjung Sinai, perbatasan Mesir, Israel, Palestina. Saya juga sudah jalan kemana saya pergi, udah kemana-mana saya dah. Semuanya pakai rok, atau pakai gamis, atau pakai rok celana. Sampai saya ke atas. Oh, saya itu kan naik gunung. Saya sudah kemana-mana. Saya suka macam naik Dufan, Disneyland, Paris, ya, Universal Studio. Saya naik macam terbang. Udah sampai saya. Semuanya pakai rok celana, aman saja. Rok celana itu bukan kulot. Rok celana itu macam mana saya sebut rok celana ya? Bukan rok celana. Rok celana itu rok di depan, rok di belakang, belah sikit sebelah. Hah? Apalah namanya? Saya tidak tahu namanya. Bukan rok senam. Rok depan, rok belakang, samping belah sikit untuk celana saja. Di dalamnya celana dijualnya rok, tapi belakangnya bukan celana kayak almarhum Jeffrey Al-Bukhari, belakangnya celana. Tapi kalau rok celana di belakangnya ketutup kayak rok, paham?
Nah, saya mau spill ini belum ketemu produknya yang banyak stoknya. Belum ketemu. Tapi itu boleh, itu syar'i. Berarti Ustazah kalau kita pakai celana, pakai gamis, belas sampai kita kan boleh. Enggak boleh. Itu bukan gamis. Tapi ininya kan ketutup. Enggak bisa. Ya, rok celana kalau itu pun di dalam macam itu pun kalau dalam kondisi riyadhah yang susah. Ya, atau naik kuda. Maksudnya gini kan, dia gamis Ustazah, pakai tapi celana di dalam dalam. pakai kulot, tapi dia kan nggak ada supaya kita. Enggak, rok celana itu enggak sampai ke sini belahnya, cuma sikit aja. Sama gamis gitu loh Ustazah, betul lah. Enggak, itu bukan gamis namanya. Gamis itu betul-betul dia berjahit. Rok celana tuh bukan sampai atas belahnya ya. Nah, cuma rok celana ini sekarang ini peminatnya masih kurang. Kalaupun ada jual bahannya panas-panas. Ya kan, belum teredukasi lagi masyarakat kita. Tapi itu boleh lah. Ya. Nah, harusnya karena negara kita bukan negara Islam, jadi itulah yang terjadi. Harusnya nggak boleh. Oke? Ini kalau saya bilang boleh pakai celana, berbahaya saya. Kalau di dalamnya ada celana, di luarnya gamis, boleh. Sebenarnya dia bisa siasati tetap pakai rok. Ada 1 atau 2 kampus di provinsi kita ini yang saya sempat saranin untuk beberapa jurusan kayak macam kebidanan pakai rok, mereka pakai aman aja. Oke? Dah, kalau ndak juga bisa jangan jalan-jalan Julai. Ya. Kalau pakai gamis, mau kita kalau pakai gamis gini kan, tapi pakai celana di dalam. Kalau jalan-jalan. Pakai gamis, pakai celana di dalam ya boleh lah. Boleh lah. Dah, udahlah pakai gamis aja lah. Ibu pergi jalan-jalan ke pantai, pakai gamis, ambil handphone, video berputar slow motion, kan mantap. Nah, iya kan, seperti itu. Atau pakai rok bisa rok. Bahkan rok ini beberapa ulama juga tidak membolehkan, tapi sebagian, tapi boleh. Karena dia masih terhampar. Payah Ustazah, payah. Saya tidak bilang mudah. Saya tidak bilang mudah. Tapi kita macam terikat kan. Akidah ini kan terikat. Ikatan. Akidah artinya ikatan. Terikat dengan aturan Islam. Nggak apa-apa lah. Emang susah. Mungkin setiap saya jalan-jalan, setiap saya liburan, itu bahkan bingung ya. Ini kamu ini yang nggak kenal lah sama saya ya. Kamu ini orangnya sepertinya cerdas, tapi kok pakai rok terus kemana-mana dan tetap enjoy saja. Enjoy saja. Saya udah kemana-mana pakai rok celana, seringnya pakai tetap gamis, aman aja. Cuma kendalanya agak dingin aja, maka pakai daleman. Kalau ibu mau pergi jalan-jalan, oke? Tak cangang-cangang. Berarti dalamnya boleh lah. Pakai legging boleh. Banyak yang bilang gini, Ustazah yalah ngomong aja. Ustazah pakai mobil kemana-mana. Ustazah bisa pakai gamis. Macam kami ini Ustazah, kami pakai motor. Saya dulu dakwah pakai motor juga. Enggak lah saya ketika oak langsung naik mobil, ya enggak. Dulu saya pakai motor juga. Lama juga saya dakwah pakai motor. Sebelum ada mobil kan pakai motor dulu. 7 tahun, 5 tahun saya dakwah pakai motor, aman aja. Ya. Nah, makanya agak gedekan sedikit gamisnya, pakai legging di dalam. Sayyidatina Aisyah itu ahli perang. Istri Rasulullah ahli perang. Naik kuda pakai gamis ya. Nggak nampak betisnya, saking besarnya gamisnya. Kita naik motor beat aja terjelungkang, saking kecilnya gamis kita. Naik kuda ya pakai gamis. Berkuda. Sesak napas. Request juga lah ceramah tentang aurat. Belum lagi nih ya. Ayo. Kan kita apa aja keluar rumah harus tutup aurat, Zah. Kita ibu-ibu ini kan sering jemur kain itu di rumah gitu kan, Zah. Tapi pakai daster, tapi pakai jilbab gitu, Zah. Itu gimana tuh? Nanti saya jelaskan kayak mana cara menutup.
Di mana kita harus tutup ya. Ini masih kayak mana cara menutupnya, nanti kita ke sana. Sampai sini paham? Yang kedua, dalil yang kedua, yudnina bi khumurihinna ala yudnina bi khumurihinna ala juyubihinna. Yang kedua tadi jilbab ke seluruh tubuh, yang selanjutnya khumurihinna ala juyub. Mereka dianjurkan menutup khimar. Apa khimar? Ini khimar. Sebut semua khimar. 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 Ini khimar. Sampai mana? Ala juyub. Sampai dada cukup. Panjang bagus sampai dada cukup. Jadi khimar sampai dada. Modelnya kayak gimana? Suka hati. Kainnya kayak gimana? Terserah. Warna biru, hijau, merah, kelabu? Boleh. Ada gambar SpongeBob? Boleh. Yang penting ala juyub sampai ke dada. Dua-duanya harus terpenuhi, Bu. Yang pertama jilbab ke seluruh tubuh, yang kedua khimar sampai nutup dada. Hilang salah satunya, tidak syar'ilah dia. Contoh, pergi beli cabai ke kedai depan rumah. Udah tegang, saya belum lagi dia. Beli cabai depan rumah. Pakai gamis besar, dibeli di Bali, besar sampai tangan pun tak nampak. Tapi di atasnya cuman songkok ya. Di bawah nampak leher, berarti tidak syar'i. Atau sebaliknya, kerudungnya sampai ke betis, di bawahnya legging. Berarti tidak syar'i juga dia. Berarti dua-duanya harus dipenuhi. Payah Ustazah? Ya, saya tak bilang mudah, susah juga. Oke, sampai sini clear? Yuk, masuk pertanyaan tadi. Ma zoharo minha. Apa yang tampak? Yang penting batang leher nggak nampak. Ya, zohar kan itu terbiasa tampak, nggak masalah. Ya, itu cuman warok dan kehati-hatian saja. Itu cuman warok dan kehati-hatian saja. Clear? Kita gonceng ini Ustaz. Terus ininya diangkat di baju. Jadi kan celana kita belakang. Ya. Celana kita kan Ustazah, saya dibonceng. Ya. Saya pakai gamis. Ya. Di dalamnya ada legging. Saya angkat sedikit supaya hifzun nafs, menjaga diri dari kecelakaan. Itu nggak apa-apa. Ya, clear? Lanjut sedikit. Satu tadi sudah ada definisi aurat. Yang kedua udah ngerti cara nutup aurat. Sekarang yang ketiga, kapan kita tutup si aurat itu? Kapan kita nutup? Tutup aurat itu fi makanil am, di wilayah umum. Apa ciri-ciri wilayah umum? Wilayah yang kalau orang mau menengok kita, orang tidak pakai izin. Saya ulang pelan-pelan, ini agak sulit sedikit. Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang mau melihat kita, tidak minta izin dia tengok aja tak perlu izin. Itu wilayah umum, wajib tutup aurat. Contoh, di teras rumahnya, kira-kira orang mau nengok ke dalam rumah ini minta izin nggak? Hei, numpang cari ayo, kan nggak kan? Boleh lihat nggak? Kan nggak kan? Di teras rumah itu wilayah umum, wilayah yang kalau orang mau lihat kita, mereka tidak perlu izin, wajib nutup aurat. Ingat, selagi wilayah itu kalau kita orang tidak minta izin lihat kita, wajib nutup aurat. Contoh, Ustazah, saya jemur pakaian di atas genteng. Genteng-genteng saya, rumah-rumah saya, tanah-tanah saya. Boleh nggak saya jemur pakaian buka aurat? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena wilayah umum. Ingat, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak boleh kayak gini Kak Meli. Tengok kiri kanan nggak ada orang dolan, tak salah, nggak bisa. Jam 2 malam masukkan motor ke rumah, masukkan sendal ke rumah, tengok kiri kanan. Nggak ada orang, rumahnya jalan buntu pula. Satu-satunya pula. Tidak ada orang mau lihat. Lantak aja lah, itu nggak bisa. Karena tidak ada dalil. Hai orang-orang beriman, bukalah aurat kalau ada orang, tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau tidak ada, buka selah. Tidak ada dalilnya itu.
selangkah keluar rumah tutup aurat. Beda kalau dalam rumah. Kalau ke dalam rumah orang mau nengok kita minta izin. Kalau minta izin maka berarti boleh kita buka aurat kita yang biasa tampak itu. Dah, selangkah keluar rumah tutup aurat. Ada ustaz ngomong, ustazah, iya, ustazah itu yakin nggak jemaah ustazah tuh buka aurat keluar rumah? Yakin saya Pak Ustaz. Jemaah saya itu di mana saya ketemu mereka nutup aurat. Yakin nggak mereka nyiram bunga, nyapu teras nutup aurat? Agak ragu saya Pak Ustaz. Ya, itu agak ragu saya sedikit. Bu, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tutup aurat, selangkah keluar rumah. Apakah mudah? Sekali lagi saya tak bilang mudah. Dulu saya macam lagi saya kuliah S2 waktu itu, saya punya macam rumah yang jemur pakaiannya di depan gitu. Di depan rumah. Iya kan? Jemur pakaian depan rumah. Sekarang orang udah banyak jemur pakaian belakang rumah kan? Di depan. Itu hujan, ambillah gamis dulu. Ambillah mukena dulu. Datang kawan sebelah. Oi, udah basah tuh jemurannya. Sempat-sempatnya kau ngambil jilbab. Itu karena masih muda sedikit. Sedih juga sedikit. Kalau sekarang saya tak sedih lagi, udah terlanjur tua saya untuk sedih. Digitukan tuh sedih. Oh ya Allah. Tapi nggak apa-apalah dalam hati saya. Kalau hujan pakaian basah bisa saya keringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, bagaimana mengeringkannya? Dah. Jangan macam jemaah saya. Sholat asar dia hujan, berhenti dia sholat, diambilnya dulu kayak. Itu jangan lagi buat. Seperti itulah. Tangan kan batasannya kan terbelakang. Bagaimana dengan kaki? Kalau gamis ibu itu menutupi, gamis ibu menutupi sampai ke tanah, tak perlu jawrab. Apalagi kalau pakai sepatu. Tapi kalau sampai mata kaki, pakailah jawrab. Oke? Ya. Oke? Nah, selanjutnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah ya, selangkah keluar rumah. Hati-hati kalau ada macam ibu COD. Paket. Apa ibu bilang? Yo, ibu buka paket. Ibu tengok orang tuh pakai daster di dalam. Jangan. Makanya adab bertamu, jangan berdiri di depan pintu rumah orang. Adab bertamu itu ketuk ke samping. Ketuk, berdiri di samping. Tapi masalahnya kan babak paket gak semuanya ngerti kan. Maka ibu tutup aurat. Makanya di beberapa wilayah Arab itu kalau kita masuk ke rumah ada tulisan rumah wanita muslimah harap menunggu. Apa makna? Ketika dia bilang paket, apa kita? Ambil jilbab dulu. Sayangnya dia terbang, udah pergi dia. Kadang-kadang dia kurang sabar. Jadi ke depan, ibu, saran saya selangkah keluar rumah, tutup. Tempelkanlah di depan, di pintu rumah ibu itu, minta tolong sama suaminya. Entah gamis panjang, entah kerudung panjang, entah mukena, entah kain sarung. Keluar rumah, kodek kain sarung. Saya kalau ada tamu ke rumah, saya lebih sering pakai mukena. Ya, lebih gampang mukena sarung-sarung sama kain sarung. Ya kan? Nah, pakai kain sarung itu lebih gampang. Jadi tamu datang dalam hatinya dia cakap, "Ustazah kok solat ke solat saya taruh gitu." Karena kita anak santri itu kalau pakai sarung kita nggak akan tanggal. Macam saya nih anak santri dulunya. Kami kalau pakai sarung itu kami nggak akan tanggal. Saya pernah naik Gua Hiro pakai kain sarung sampai ke atas. Saya udah beberapa kali naik, udah beberapa kali manjat ke Bukit Sur, pakai sarung kami naik. Makanya teman-teman kita yang pakai kain sarung laki-laki itu jangan diremehkan. Kain sarungnya kena angin cemana pun tetap bertahan dia. Istiqomah dan konsisten sarungnya. Itu kalau anak santri itu sarungnya kuat, Bu. Nggak ada macam orang sholat alud baru 2 rakaat ada gede-gede sarung ke bawah. Nggak ada itu anak santri kayak gitu, nggak ada. Rata-rata anak santri itu kalau sarungnya kuat. Karena habis sholat dia harus ngantri makan pakai sarung. Dia harus nanti belajar lagi pakai sarung. Kokoh itu. Kami punya cara ikatannya. Tapi nggak bisa belajar. DP-nya besar soalnya. Kayak gitu ya. Gitu ya. Kuat itu sarungnya ya. Tafadhol.
Zah, kalau kita pergi ke masjid makan Zah, pakai mukena, itu kadang-kadang ada urusan ke tempat teman, kita pakai mukena aja menyala dalam berpakaian Zah. Ustazah, saya pakai mukena. Pulang dari masjid, pergi ke rumah kawan. Pakai mukena. Lalu kemudian saya pergi lagi kemana? Menyala nggak dalam Islam? Enggak. Nggak, dalam berpakaian itu salah nggak? Tidak salah, kan nutup aurat. Sekarang tuh intinya Bu, mukena itu hanya dipakai oleh orang kita Bu. Orang di Timur Tengah itu sholatnya pakai gamis saja Bu. Baju yang dia pakai dia bawa sholat. Pertanyaannya kenapa kita ada mukena? Coba jawab. Kenapa kita ada mukena? Karena kita banyak yang membuka aurat. Makanya laku mukena di wilayah-wilayah yang masih banyak buka aurat. Nggak sempurna auratnya. Tentu di suatu ruangannya mukena. Iya. Kan gitu. Tapi sebenarnya Jadi kadang-kadang Zah sering pakai mukena tuh Zah, kadang-kadang siap sholat kan, orang tuh buru ngambil anak kan, bawa aja mukena tuh ke mobil kan, nyala dalam berbusana tuh. nggak menyala dong. Nggak apa-apa. Maksudnya kenanya ini dibawa kemana-mana gitu. Mukenanya dibawa kemana-mana nggak apa-apa. Kalau kemana-mana ya salah kan kita siap sholat umpama kan. Setelah sholat, Buru-buru. terburu-buru, Bawalah masuk ke mobil, ya itu nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sama dengan ibu pakai gamis, kan kemana-mana ibu pakai gamis nih kan? Apa-apa, oke? Clear? Sweet. Sweet. Lah, clear ya? Karena sering Baru aja kemarin beli celana lepis, datang pula ke Raudo 2. Jadi jangan dipakai lagi ya. Kalau mau dipakai, pakailah di bawah. Kalau mau belum ada gamisnya, belum banyak, beli aja warna hitam dulu, sekali 3 hari cuci. Iya kan? Nanti angsur-angsur beli gamis. Kayak gitu ya, angsur-angsur beli gamis yang syar'i, ya. Beli aja satu dulu warna hitam, pakai 3 hari 3 malam. hodong-hodong lo Meli pakai mukena itu berjalan. Oke. Bahannya terserah. Misalnya ibu pakai rok, bahannya terserah. Mau bahannya levis, mau bahannya sutra, mau bahannya katun. Kalau bahan tidak ada problem kalau untuk perempuan. Berarti kalau pakai rok itu Zah, batas baju blusnya tuh kemana Zah? Yang penting tidak ketat. Oh gitu. Nggak harus melewati panggung. Enggak, aman. Ya lewatlah, tutuplah. Kalau di atas pinggul bajunya pasti nampak bodinya. Udah pasti ya. Clear? Dah yuk. Selanjutnya, wow 5%. Wale itu. Ya, ya. Siap. Iya. Kasih ke non muslim atau kasih ke laki-laki atau jadikan kain lap saja. Atau pakai di dalam. Ustazah, boleh. Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Sekarang tadi udah belajar cara apa itu aurat, cara nutup aurat, kapan aurat dibuka. Sikit lagi berakhir peningnya kita. Ya, selanjutnya yang keempat adalah kenapa emangnya kalau saya tidak nutup aurat, perempuan tidak nutup aurat dosanya besar. Makanya kenapa perempuan itu banyak masuk neraka. Dalilnya soheh. Tapi kita takut, tapi kita harus siasati. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Pertama adalah karena perempuan itu banyak ngomongnya sehingga kemungkinan banyak salahnya. Perempuan tuh banyak ngomong dia. Kalau nggak ngomong tertekan hidupnya. Kayak wajah-wajah di depan saya ini. Yang kedua, udah hijrah ya. Yang kedua, perempuan itu banyak merasa kurang dengan rezeki yang diberikan suaminya. Yang ketiga, banyak auratnya. Nah itu sebab. Ya, jadi tutup. Nggak cocok ceramah ustazah tuh. Kenapa nggak cocok? Ngapain berjilbab?
Tuh teman saya ada berjilbab Ustazah, jilbabnya panjang tapi suka ngomongin orang. Bagus lagi aku tak berjilbab, nggak ada ngomongin orang aku doh. Lah barusan ibu ngomongin siapa? Oh Yuju ya Ustazah. Nggak ada hubungan jilbab dengan akhlak harusnya senada. Tapi kalau nggak senada tetap jilbabnya wajib. Orang yang tak sholat sekalipun, orang yang masih maksiat, belum pengajian, tetap wajib nutup aurat. Karena jilbab bukan untuk orang beriman, jilbab untuk seluruh muslimah. Wah dia berjilbab dia berpahala, nanti gosip dia tetap dosa. Berjilbab dia pahala, ya nyuri dia tetap dosa. Berjilbab dia pahala, ya gosip dia tetap dosa. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Nggak bisa kita macam-macam kayak gitu logika berpikir. Ah itu pengajian tuh tapi akhlaknya masih jelek, masih tetap ngomongin orang. Kalau gitu aku nggak usah pengajian. Lebih baik pengajian masih jahat daripada nggak pengajian sama sekali. Karena hidayah itu berproses. Seorang suami banyak protes ke istrinya. Percuma kau pengajian melawan juga kamu. Bang, aku pengajian aja masih melawan, apalagi nak pengajian, habis muka kau aku buat bang. Itu, nggak ada ceritanya. Nggak ada perbuatan yang sia-sia. Pengajian aja aku udah kemana-mana, aku masih melawan aku bang. Apalagi nggak pengajian, ku piwah aku bang. Kan nggak gitu. Jadi nggak bisa. Ini logika-logika yang tidak islami. Bahwa dalam agama Islam itu, Allah itu hitung kita tuh per kasus bu. Ada kasus, per kasus. Pengajian dapat pahala, ngelawan suami dosa juga. Tapi dengan pengajian ngelawan suaminya berkurang giginya. Dari gigi 4 jadi gigi 2. Pas tanjakan agak ngerem sedikit. Kan gitu kan. Pengajian dapat pahala, gosipin orang juga berdosa. Cuman giginya jadi gigi 1. Agak merengut dia sedikit pas tanjakan, remnya kuat. Yang tadinya metik kalau gosipin orang tuh ngegas aja kan, nggak ada kopling. Sekarang mulai mainkan kopling kan gitu kan. Nah itu yang kita maksud. Ya jadi jangan percuma sholat tapi jahat juga, nggak ada yang percuma. Dalam agama Islam mayya'mal miskal dzarratin syarrayyarah mayya'mal miskal dzarratin khairayyarah. Setiap baik buruk yang kita lakukan semua dapat pahala, semua dapat dosa. Bahkan enggak gitu konsepnya Ustazah. Aku nanti aja nutup aurat kalau aku udah bertaubat. Jangan, tutup aurat dulu, semoga setelah itu taubat. Aku nanti aja nutup aurat kalau aku udah baik. Jangan, tutup aurat dulu, semoga setelah itu kita baik. Nanti aja lah aku umroh Ustazah kalau aku baik, keburu mati gimana? Pergilah umroh dulu, mudah-mudahan setelah umroh kita baik. Sama macam teman-teman saya banyak tahu agama nggak mau ceramah. Tunggu aku dulu berubah Nel, baru nanti aku ceramah. Jangan, ceramahlah, semoga dengan ceramah kita semakin lebih baik. Kayak gitu ceritanya bu. Karena umur tak ada yang tahu bu, mau sampai kapan dia ditunda. Oke? Nah, pokoknya gitulah. Nah, ibu buka aurat, suami ibu diam. Ibu buka aurat, suami ibu diam. Selagi dia diam kan ibu buka aurat, ibu berdosa. Suami ibu berdosa. Suami ibu dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah seorang wanita, seorang laki-laki yang tak cemburu kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Jadi biar suami ibu, bebek ibu tidak berdosa, tutuplah aurat. Kenapa engkau nutup aurat, Dek? Karena cintaku padamu, Bang. Aku tidak mau engkau ikut berdosa. Dan seorang orang tua atau bapak membiarkan anaknya membuka aurat keluar rumah anak gadisnya tanpa mengingatkan, dia juga ikutan berdosa. Tapi kalau dia udah ingatkan, maka insya Allah tidak lagi tanggung dosanya. Ya. Itu anak bu. Itu anak mahram karena pernikahan, nggak apa-apa. Nah, iya itu kan mahram karena ikatan pernikahan. Oke? Dah, sampai rumah nanti tinggal eksekusi. Motivasi cuma bertahan 20 menit. Selanjutnya disiplin. Bongkar bajunya. Jangan pakai lagi celana kecuali di dalam. Dah. Siapkan gamis besar, kerudung besar, selangkah keluar rumah, tutup aurat. Kalau ada di rumah ibu, depan rumah ibu, bunga. Setiap pagi ibu nyiram bunga, sore ibu nyiram bunga. Tutup aurat. Kalau nggak mau nutup aurat, buang aja lah bunga-bunga itu lain. Oke, gitulah. Ya. Kan kalau ke anak gadis buka aurat itu kan bapaknya berdosa. Jadi bagaimana dengan kami yang udah bapaknya nggak ada gitu? Jadi gimana kami mengingatkan anak kalau anaknya nggak mau gimana? Ya kalau anaknya nggak mau nggak apa-apa.
Yang penting ibu tetap ingatkan. Kalau kita udah mengingatkan dia nggak mau juga, itu urusannya dengan Allah. Bapaknya tetap berdosa. Oh tidak, kalau dia udah ingatkan nggak berdosa. Tapi selama hidup dia ngingatkan nggak? Oh, kalau diingatkan aman. Yang penting diingatkan. Oke? Ngeri ya? Bagaimana ceritanya kalau aurat saja kita nggak selesai? Aman insya Allah. Gampang. Kalau ada kita hijrah, baru nutup aurat, orang-orang aneh lihat kita palingan cuma 2 minggu aja. Setelah itu udah biasa kok. Ya. Saya punya anak gadis, dia kerja di rumah sakit. Kalau seragamnya itu celana panjang itu saja. Itu hukumnya gimana? Harusnya nggak boleh karena tidak menyebabkan kematian. Kita boleh melanggar syariat kalau dia menyebabkan kepada kematian. Jadi harusnya tidak boleh. Gimana ceritanya dia mensiasatinya untuk dia tetap menggunakan pakaian yang semestinya. Peraturan masalah gimana? Ya itulah, karena negara kita bukan negara Islam. Kalau saya bilang boleh, nanti saya berdosa. Hukumnya dosa ya? Oh iya. Oke. Kalau kita baru pertama hijrah nggak apa-apa. Itu berarti palingan kita dibilangin, diomongin orang 2 minggu aja. Minggu ketiga juga udah biasa kok. Oke? Cukup ya? Anak saya pakai jilbab, nggak diingatkan saja. Masih nampak dada? Berarti belum. Ya. Turunkan sikit lagi. Bilang sama anaknya, kalau kerudungnya kamu turunkan sikit, insya Allah jadi kayak anak santri, lebih awet muda. Sikit lagi aja, turunkan sampai bawah dada, cukup kok. Segampang itu kok agama kita. Aman aja, tetap bisa pilih gamis yang cantik, yang lebih kayak anak muda, yang lebih stylish, nggak ada masalah. Model terserah, mau ibu pakai Mickey Mouse di belakang gamis ibu, nggak ada masalah. Ya, tanpa menghilangkan estetikanya insya Allah. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Kalau aurat terhadap imam itu gimana? Ya itu anak kita seperti tadi. Ya aman aja. Anak karena ikatan pernikahan. Dah? Clear? Dalil yang Ustazah baca tadi apa yang dua itu tadi. Al-Quran Al-Ahzab 59. Coba nanti buka ya. Ustazah, satu lagi. Anak perempuan, kakaknya udah menikah, berarti dia punya ipar laki-laki. Apa batasan pakaian? Kalau seandainya dia beda jenis, seperti kakaknya perempuan, abangnya laki-laki, dia beda jenis nggak adik-beradik? Ipar. Iya, dia beda jenis nggak? Beda jenis. Kalau beda jenis bukan mahram. Anak angkat orang lain itu. Anak angkat itu orang lain. Mau nggak mau itu orang lain. Tutup aurat. Orang yang mengangkat anak angkat Kecuali anak angkat dari mahram kita. Contoh, anak dari macam anak dari suami jelas itu bapak sambung. Anak dari kakak kita atau anak dari adik kita, itu kan ponakan kita. Kalau ponakan kita, dia adalah mahram kita. Ya, kalau anak sambung jelas, ya. Makanya, iya, pokoknya orang-orang yang nggak kita kenal. Makanya